Sudah lama Abu Nawas tak dipanggil ke istana untuk menghadap baginda raja. Abu Nawas juga sudah lama tak muncul di warung kopi. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Dan tentu saja keadaan warung kopi tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Dan suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya datang ke warung kopi menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang sedang dihadapinya. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Coba utarakan masalahmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, jadi begini. Aku mempunyai rumah yang amat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan masalahnya. Kawan Abu Nawas tak mampu memberikan jalan keluar, juga yang lainnya, sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Dan orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas saat itu sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang sedang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Apakah kamu punya seekor domba?" "Tidak Abu Nawas, aku tidak punya, tapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Nah, kalau begitu, coba beli seekor domba dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu pun tak membantah saran Abu Nawas. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu yang kemarin, tetapi rumahku kok bertambah sesak ya. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, coba belilah beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu pun tak membantah saran Abu Nawas. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu yang kemarin dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu, aku dan keluargaku semakin tak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa, Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Nah, kalau begitu, sekarang cobalah beli seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan. Lagi-lagi orang itu pun tak membantah saran Abu Nawas. Ia langsung ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Ia pun berkata, "Tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Rasanya kami sudah tak tahan lagi tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu dengan putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tak tahan, maka sekarang jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu pun tak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Nah, kalau begitu coba sekarang juallah unggas-unggasmu itu," kata Abu Nawas. Orang itu pun tak membantah. Ia langsung menjual unggas-unggasnya. Dan beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengunjungi orang itu kembali.
"Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah yang ceria. "Nah, kalau begitu, sekarang coba jualah domba itu," kata Abu Nawas. Dan orang itu pun tak membantah. Dengan senang hati, ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas bertamu lagi ke rumah orang itu. Ia pun bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Alhamdulillah Abu Nawas, kami merasakan rumah kami bertambah luas, karena binatang-binatang itu sudah tak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, wahai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. "Begini ya, saya kasih tahu. Sebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau kamu selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu," kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Kamu sering berdoa kan tiap hari?" "Iya Abu Nawas." "Memangnya ada apa Abu Nawas?" tanya orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya." Kisah selanjutnya. Mimpi buruk yang dialami baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun, ia harus segera menyingkir meninggalkan negerinya tercinta hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi ketemu dengan seorang lelaki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negeriku akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang unta atau binatang tunggangan yang lainnya," kata baginda Raja kepada Abu Nawas. Akhirnya dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas pun mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai untanya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Pikir Abu Nawas di dalam hati. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu-deru seperti dinginnya jumharir, sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Apakah dengan akal harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas tidak lagi mengindahkan larangan baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melucut-lucut semakin menggila, karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira.
Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata pulang dengan cara bergelanyut di bawah perut unta, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai unta atau binatang tunggangan.